Selanjutnya kita masuk dalam industri kertas. Sebelum masuk dalam pengolahan industri kertas, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu kertas. Kertas adalah material yang berasal dari pulp. Pulp merupakan bahan setengah jadi, apabila diolah lebih lanjut akan menghasilkan kertas, serat rayon, dan lain-lain. Adapun bahan baku industri kertas, bahan utamanya itu ada kayu, kemudian ada bahan kimia seperti Na2SO4, kemudian NaOH, ada gas oksigen, Cl2, kemudian CaO2 dan O2, dan juga asam peroksida atau H2O2. Kemudian yang terakhir itu ada bleached pulp, di mana bahan ini merupakan bahan baku pembuatan kertas yang diperoleh setelah proses bleaching. Selanjutnya kita masuk dalam proses pengolahan kertas, di mana terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada pembuatan pulp. Pembuatan pulp ini terdiri dari wood preparation, cooking, washing, dan juga bleaching. Kemudian yang kedua itu ada pulp machine, di mana terdiri dari screening, dewatering, drying, cutter layboy, kemudian ada ball handling, dan penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya ada paper machine, di mana ini terdiri dari stock preparation, kemudian ada heat box for dryer, kemudian ada press part, drying, calendar, pop reel, reminder, dan juga finishing. Selanjutnya ini merupakan diagram alir dari pembuatan pulp dan pulp machine. Pertama ini ada wood preparation, terdiri dari wood log dan conveyor belt, di mana pada tahap ini dengan panjang kayu 2 sampai dengan 3 meter dan diagram 30 cm ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju debarker. Selanjutnya dalam debarker terjadi proses debarking atau proses pengelupasan kulit kayu, di mana gelondong kayu yang dimasukkan ke dalam debarking drum. Nah, potongan kayu yang sudah dikelupas dikirim menuju ke mesin chipper. Di sini terjadi proses chipping, di mana kayu dicacah menjadi chip. Chip ini dimasukkan ke dalam screening untuk memisahkan chip-chip yang berukuran standar dengan chip yang tidak memenuhi ukuran standar. Chip yang memenuhi ukuran standar ini memiliki panjang dan lebar 10 sampai dengan 2 mm. Kemudian tebalnya itu 5 sampai dengan 8 mm dengan kemudian chip yang berukuran standar ini ditumpuk dalam chip storage. Nah, selanjutnya itu adalah proses cooking. Di sini merupakan proses pemasakan dalam gester sebagai pemisahan serat kayu dengan lignin. Pemasakan dilakukan dengan proses pengukusan dan pemanasan. Nah, chip dimasukkan ke dalam gester bersamaan dengan white liquor atau campuran dari larutan NaOH dan Na2SO4, di mana Na2SO4 ini direduksi menjadi natrium sulfida. Dari proses cooking ini didapatkan pulp dan juga black liquor yang merupakan lignin yang terlarut dalam white liquor dan juga black liquor. Selanjutnya itu ada decknoting, di mana decknoting ini dia berfungsi sebagai penghilang mata kayu, dan untuk screening ini berfungsi untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat. Kemudian ada washer atau pencucian. Dia berfungsi untuk memisahkan serat dan dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik. Washer ini merupakan sebuah sistem alat pencuci berputar. Proses washing ini merupakan proses pencucian pulp coklat untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Kemudian ada oxygen delignification atau tahap pre-bleaching, di mana ini berfungsi untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses pemutihan. Bahan kimia yang digunakan adalah gas oksigen dan larutan NaOH. Nah, dari proses oxygen delignification ini didapatkan produk yang disebut sebagai unbleached pulp. Kemudian yang kelima itu ada tahap bleaching, di mana pulp ini akan diputihkan atau dipucatkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kecerahan, kebersihan, dan mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached pulp. Nah, bleaching ini terdiri dari 4 tahap. Pertama ini ada tahap klorinasi,
Ini menggunakan bahan penggelantang Cl2 dan juga CaO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Nah, dari tahap klorinasi ini kemudian dia menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ekstraksi alkali. Kemudian pada tahap ekstraksi alkali ini menggunakan bahan penggelantang O2, NaOH dan asam peroksida atau H2O H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam pulp. Selanjutnya itu ada proses pemutihan kembali, di mana pada proses pemutihan kembali di D1 kemudian ada D2 ini dia menggunakan bahan penggelantang CaO2 untuk mengikat kandungan lignin dalam pulp. Nah, dari proses bleaching ini dihasilkan produk yang disebut sebagai bleached pulp. Bleached pulp ini akan dimasukkan ke dalam pulp machine untuk memisahkan air dari bubur pulp secara efisien dan mengubah suspensi pulp menjadi lembaran dengan kadar air 10%. Kemudian lalu dilakukan pemotongan, pengebalan, dan juga pengunitan. Tujuan bleach pulp dimasukkan ke dalam pulp mesin untuk penyediaan pulp dalam bentuk lembaran. Tahap pertama dari pulp mesin adalah screening, di mana tahap bertujuan sebagai tahap penyaringan dan membentuk serat yang homogen tanpa adanya pengotor yang halus maupun kasar. Selanjutnya ada dewatering, di mana pada proses ini merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur serat atau fiber serta proses pembuatan lembaran pulp. Pada tahap ini, pulp dari proses screening dipres sebanyak 2 kali menggunakan mesin press untuk mengeluarkan air dari lembaran pulp secara mekanis dan lembaran yang dihasilkan lebih padat dan membentuk lembaran yang lebih kuat. Nah, kemudian ada proses drying, di mana ini merupakan proses pengeringan pulp dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan juga bagian bawah lembaran pulp. Lembaran pulp dari proses drying ini kemudian dikirim ke cutter lay-boy. Nah, di cutter lay-boy ini lembaran pulp dari proses drying kemudian dimasukkan ke cutter lay-boy untuk memotong lembaran dengan ukuran tertentu dan kemudian ditumpuk menjadi lembaran bal. Nah, kemudian ada ball handling. Ini merupakan tahap akhir dari proses pulp machine. Pada proses ini dilakukan pemotongan dan juga dan pengemasan. Kemudian lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bal sehingga nantinya bal yang sudah ditumpuk lebih mudah untuk dibungkus atau diikat dan juga lebih mudah dalam proses pengunitan. Dari ball handling, lembaran bal yang sudah dibungkus dan juga diunitkan kemudian dikirim ke bagian penyimpanan dan juga proses distribusi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam proses pembuatan kertas. Bahan baku dalam pembuatan kertas ini merupakan bleached pulp. Nah, pada tahap awal ini merupakan diagram alir dari proses pembuatan kertas. Pada tahap awal ini, bleached pulp dimasukkan ke dalam stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna, menambahkan zat retensi, dan juga menambahkan filler. Bahan baku yang keluar dari stock preparation ini kemudian disebut sebagai disebut sebagai stok. Kemudian sebelum masuk ke heatbox dibersihkan terlebih dahulu dengan alat yang disebut sebagai cleaner. Selanjutnya masuk ke dalam heatbox, berfungsi untuk membentuk lembaran kertas atau membentuk formasi di atas for dryer table. Nah, for dryer table ini dia berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar dari for dryer table ini disebut sebagai web. Nah, web ini merupakan kertas basah. Selanjutnya menuju ke press part. Di press part ini berfungsi untuk membuang air dari web atau kertas basah. Prinsip kerjanya melewatkan lembaran kertas pada 2 roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran tersebut dan kemudian dari press part ini menuju ke tahap selanjutnya yaitu drying.
Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air pada web menjadi 6%. Dari proses drying ini kemudian masuk ke proses kalender, di mana ini untuk menghasilkan kertas dengan kelembutan dan ketebalan yang sesuai dengan standar. Selanjutnya menuju ke tahap pop reel. Dari tahap kalender menuju ke tahap pop reel. Nah, pop reel ini berfungsi untuk mengukur kertas. Jadi lembaran kertas tadi digulung hingga mendapat gulungan raksasa atau jumbo, roll yang nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran, diproses sesuai dengan ukuran. Kemudian di proses selanjutnya itu ada rewinder. Proses rewinder ini merupakan proses penggulangan ulang kertas dari gulungan kertas besar tadi yang dari pop reel menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Nah, selanjutnya ada tahap finishing. Di tahap ini gulungan dari rewinder tadi akan dipotong dengan ukuran dan jenisnya serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Selanjutnya ini ada penanganan limbah industri kertas. Ini pada penanganan industri kertas ini yang pertama ini ada pengelolaan limbah cair. Limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan pulp atau kertas yang berupa cairan akan diolah dalam 3 sistem unit operasinya, yaitu fisik, kimia, kemudian biologi. Pada unit operasi fisik, pada unit operasi ini, yang pertama kan fisik. Pada unit operasi ini, proses yang dilakukan dalam pengelolaan limbah hasil pembuatan kertas yaitu dengan screening atau penyaringan. Nah, cara ini dikenal dengan cara yang murah, sederhana, dan efisien. Pada proses ini, bahan tersuspensi yang berukuran besar akan terpisah. Penyaringan ini dilakukan pada potongan kayu yang masih besar sehabis diolah. Nah, setelah disaring, kayu yang berukuran besar tersebut diolah kembali. Adapun suspensi yang lebih mengendap, itu akan dipisahkan dengan cara pengendapan. Selanjutnya, secara kimia, proses kimia itu pengelolaan air limbah secara kimia ini dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang sukar mengendap, senyawa fosfor, kemudian logam-logam berat, dan zat organik beracun. Pada proses ini dibutuhkan bahan kimia yang bisa mengubah sifat bahan terlarut tersebut dan dari sangat larut menjadi tidak larut yang dapat menjadi endapan dan bisa dipisahkan dengan filtrasi. Kemudian berdasarkan proses biologi, dalam proses pengelolaan limbah secara biologi ini, cara yang dilakukan yaitu dengan mengumpalkan dan menghilangkan atau menguraikan padatan organik yang terlarut dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang sesuai. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan mutu estetika hasil limbah. Selanjutnya yang kedua itu ada pengelolaan limbah padatan. Industri pulp atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa batu kapur dan mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang di tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun yang akan menyebabkan permasalahan jika dibuang di sembarangan tempat. Selain itu ada 2 jenis limbah padatan industri kertas, yaitu pembakaran kulit kayu yang diolah dengan metode bark boiler dan lumpur kapur yang diolah dengan menggunakan metode lime kiln. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengelolaan limbah emisi udara. Dalam proses penanganan limbah dalam bentuk gas, ini biasanya pabrik produksi pulp atau kertas ini menggunakan alat-alat berupa blow gas pada unit pulping dan elektrostatik gas precipitator pada recovery boiler dan wet scrubber di recausticizing unit. Itulah penjelasan secara singkat mengenai industri kertas.